Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu dulu beberapa yang masuk karena ini penting untuk kemudian kita diskusikan sama-sama. Sebagai pendukung Jokowi, kalau yang bukan pendukung Jokowi nggak apa-apa, cabut aja sebelum dilanjutkan nontonnya ya. Yang pendukung Jokowi dulu dan sekarang pecah, bolehlah disimak. Mari kita bertukar pikiran. Atau nggak apa-apa pendukung Anies juga silahkan mau nonton. Kalau mau komen kasar juga nggak masalah, apa enggak. Kita nunggu dulu beberapa yang masuk ya, untuk bisa kita lanjutkan diskusinya, karena akan sangat cukup menarik sekali dan bakal terjadi pro kontra tentunya. Oke, udah ada 28 orang yang masuk. Terima kasih. Dari mana aja ini? Kita absen dulu. Dunia perpolitikan semakin hari semakin seru, semakin mendekati pemilu tanggal 14 Februari, semakin kelihatan yang potensi menang siapa dan yang potensi kalah siapa, yang sudah mulai gelagapan siapa, dan yang lain sebagainya. Jadi sekarang itu ada survei terbaru ya, bahwa Prabowo Gibran itu angkanya sudah 51,8%. Artinya udah menang satu putaran kalau memang kemudian ini realistis ke depannya ya. Dan kita tahu sama-sama kubu Anies dan kubu Ganjar sudah mulai membicarakan tentang koalisi. Kebayang gak sih Anda bila kemudian kubu Anies, pendukung Anies dan pendukung Ganjar ini koalisi? Kebayang gak sih? Mau seperti apa? Di akar rumput khususnya, kalau elit politiknya gampang sekali untuk bisa nyambung ya. Karena disamakan dengan kepentingannya masing-masing. Tapi kalau di akar rumput yang biasanya tidak bersama lalu dipaksa untuk bersama-sama. Karena untuk meladeni kepentingan para elit ini tentu akan menjadi keanehan. Semoga jangan nomor satu aja. Apapun boleh, nomor 2 ataupun tiga boleh. Saya sepakat itu. Coba kita baca dulu beritanya nih ya, dari Detik News. Masih survei terbaru ini. Survei IPS, Prabowo Gibran 51,8%, Anies Imin 21,3%, Ganjar Mahfud 19,2%. Gila. Ini Pak Ganjar udah di bawah Anies Baswedan. Ini benar atau tidak surveinya? Tapi ya ini penting juga untuk kemudian dipertimbangkan. Terlepas benar atau tidak. Pasti 2 putaran lah. Kalau 51 ya 1 putaran lah. Dipaksakan juga kalau udah tembus 50 plus itu ya 1 putaran. Coba kita baca dulu beritanya nih. Indonesia Polling Station.
kembali merilis survei terbaru terkait elektabilitas calon presiden sesuai pelaksanaan debat Pilpres. Hasilnya Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka berada di posisi teratas, disusul Anies Caimin dan Ganjar Mahfud. Aduh, ini Pak Ganjar di bawah Anies, kok bisa? Saya curiga ini gara-gara di awal tuh dulu saya sudah ngomong, ini gara-gara timnya mungkin nih yang nyerang Pak Jokowi nih atau para elit politiknya yang nyerang Pak Jokowi ini sehingga kemudian tidak nyaman pendukung Jokowi yang kemudian mau bersama Pak Ganjar. Nah, itu akhirnya ya merosot elektabilitasnya. Apakah ini real atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Tapi gelagapannya udah kelihatan sih. Dengan kemudian membangun koalisi atau bertemu minimal antara Pak Ganjar atau kubu Ganjar dengan kubu Anies. Artinya kan sinyal kekalahan itu udah mulai kelihatan. Kalau merasa kuat, maka tidak mungkin ada komunikasi antara atau 03 dengan 01. Kalau merasa bahwa akan menang atau minimal akan masuk putaran kedua atau minimal akan 2 putaran. Kenapa terjalin komunikasi antara 01 dan 03? Indikasinya, prediksinya, kemungkinan besarnya sudah menangkap bahwa Pilpres ini akan 1 putaran. Kan itu. Logikanya kan sederhana. Logikanya sangat sederhana. Gak mungkin dan 01 dengan 03 membangun koalisi, membangun komunikasi. Bila merasa pede bakal 2 putaran, atau bila merasa pede mereka akan masuk putaran kedua. Gak mungkin itu. Apalagi, ini saya sangat sayangkan sekali. Denny Siregar itu ngomong di akun Twitternya. Saya gak malu berkoalisi pada akhirnya bila berkoalisi dengan Anies Baswedan. Kalian juga nggak malu mendukung Prabowo dan Gibran. Enggak kebayang aja saya, nggak kebayang bila kemudian di akar rumput ketemu antara pendukung pendukung Ganjar dengan pendukung Anies. Di satu sisi, misal kita ambil satu sampel Bahar Smith. Bagaimana kepada Ibu Megawati. Di sisi lain juga sama kubu pendukung Ganjar. Jadi ada benteng yang sangat tebal antara pendukung Ganjar dengan pendukung Anies untuk bisa bersama. Susah lah. Coba kita lanjut nih. Survei terbaru IPS ini dilakukan pada periode 7 sampai 13 Januari 2024 di 38 provinsi dengan total 1.220 responden. Mengambil sampel dilakukan dengan teknik acak bertingkat atau yang lainnya. Survei dilakukan dengan teknik wawancara telepon dengan bantuan kuesioner ya. Margin of error 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Peneliti Indonesia Polling Alvin Sugianto mengatakan sebanyak 51,8% responden memilih pasangan Prabowo Gibran. Sedangkan Amin mendapatkan 21,3% dan Ganjar Mahfud 19,2%. Ini udah di bawah Anies Pak Ganjar. Bila masih di atas Anies, oke lah. Masih ada waktu, memang. Masih ada waktu. Cuma ya mudah-mudahan masuklah putaran kedua Pak Ganjar. Mudah-mudahan 2 putaran.
Tapi sekali lagi kita harus membaca ini sebagai fakta politik, sebagai fakta. Ya, jangan terlalu baper lah, santai aja, biasa aja. Kalau menang ya yang penting keberlanjutan. Prinsipnya itu. Saya 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 sepakat yang penting keberlanjutan. Enggak seperti Denny Siregar lah. Yang penting jangan Prabowo. Berarti kan perubahan boleh. Satu kali lagi bahkan Denny itu udah ngomong, enggak apa-apa, enggak malu kalau kemudian bergabung dengan Anies Baswedan. Mending misal yang lolos di putaran keduanya adalah Ganjar. Bagaimana kalau Anies? Mau Denny Siregar? Bayangkan ngopi dengan Bahar Smith, Denny Siregar ngopi dengan Kang Bahar Smith nih. Dengan Habib Rizik. Kebayang gak Anda? Hah? Iya, makanya dari itu. Gimana ceritanya mau gabung itu? Susah antara air dan minyak. Bah, gila-gilaan. Saya lihat Gus Fuad Pleret dan yang meneliti nasab itu ya, Kiai Ima dan kawan-kawan itu sudah meninjau ulang dukungannya terhadap Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Jika tren seperti itu terus berlangsung dan tidak ada gempa politik, Pilpres 2024 akan dimenangkan pasangan Prabowo Gibran hanya dalam satu putaran saja. Tuturnya. Berikut elektabilitas Capres-Cawapres berdasarkan survei Indonesia. Prabowo Gibran 51,8%, Anies Muhaimin 21,3%, Ganjar Mahfud 19,2%. Dan yang lain sisanya 7,7%. Mana ini? Nggak apa-apa lah, yang penting keberlanjutan ya. Sepakat ya, yang penting keberlanjutan. Survei itu nggak bisa jadi pedoman, banyak survei itu beda-beda. Tunggu aja habis pencoblosan itu real. Ya, betul Ganjar kalau Jokowi tidak curang. Biar elitnya aja yang gabung. Itu cuma mimpinya kelompok Anies saja. Nggak mungkin kelompok nasionalis bergabung dengan kelompok yang politisasi agama dan SARA. Iya, makanya aneh sekali kemudian Denny Siregar mengeluarkan pernyataan itu. Itu keluar dari Denny Siregar, bukan keluar dari Bahar Smith loh. Itu bukan keluar dari Habib Rizik loh. Itu keluar dari Denny Siregar. Dia terang-terangan mengatakan, nggak apa-apa koalisi dengan Anies katanya. Iya, kalau Ganjar presidennya, kalau Anies kan itu. Kemarin saya tayangkan itu voice note dari Abu Bakar Basir, mantan napiter bom Bali itu. Yang ngomong jelas menginstruksikan kepada seluruh umat Islam agar memilih Anies kok. Dia akan menerapkan syariat Islam sekemampuan. Wajib umat Islam milih Anies. Mau ikut perintah Abu Bakar Basir sang teroris. Kan gak lucu. Ada nih. Kalau Ganjar tidak masuk putaran kedua, aku tak akan pilih di putaran kedua. Golput aja. Tegak lurus Ganjar Mahfud satu putaran. Gaspol untuk kemenangan Ganjar satu putaran. Syukur. Kalau memang. Tapi ya survei-survei dan analis-analis bisa dipercaya nggak sih itu? Survei-survei dan analis buktinya itu jadi pegangan loh. Buktinya itu jadi pegangan. Dan realnya dilihat di real nih real. Ini bukan opini, bukan hasil survei. Faktanya sekarang udah membangun komunikasi antara kubu Ganjar dan kubu Anies gitu loh. Itu fakta. Berarti kan mereka melihat survei. Jadi jangan juga dilihat
survei ini abal-abal, ini survei ini tidak kredibel, ini survei ini tidak bisa dipercaya 100%. Iya, tidak bisa dipercaya 100%, tetapi minimal mungkin 90% dipercaya dong. Kenapa ngambil sikap komunikasi? Berarti melihat survei dong. Itu faktanya. Kalau tidak ada bangunan komunikasi antara keduanya, berarti masih stabil nih. Kalau sudah ada bangunan komunikasi antara keduanya, berarti udah tidak stabil. Kalau udah tidak stabil, berarti udah membayangkan kekalahan. Udah membayangkan pilpres ini satu putaran gitu loh. Ngomong sambil ngerokok kurang cocok, Bung. Ya mohon maaf kalau nggak cocok ya apa-apa, jangan dilihat aja. Kan nggak enak ngomong sambil nggak ngerokok. Nggak sambil merokok kan nggak enak, Bung. Maaf ya. Sendiko Dawu, Gus, pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir nyimak sambil kopi tambah udut. Ya, terima kasih. Apalagi Pak Ganjar itu beberapa hari ke belakang mengeluarkan statement yang bagi saya itu udah menjelaskan kepada publik posisi Pak Jokowi. Dan bagi saya itu keblunderan berstatement. Dia mengatakan Pak Jokowi itu udah bersama Prabowo Subianto. Ya udah. Gimana? Saya pening loh, serius. Saya tadinya udah fix lah. Bagaimanapun yang ideal cocok dengan hati saya ya Ganjar Mahfud. Tapi belakangan ini menjadi mikir ulang gitu loh. Kalau kemudian terus seperti ini, fakta surveinya tidak naik-naik, malah membangun komunikasi dengan kubu Anies. Ini mohon maaf ya kalau kemudian harus ngopi dengan orang-orang FPI, orang-orang HTI. Aduh, nggak kebayang kalau harus enggak lah. Kalau mau ya nggak apa-apa, silakan. Kalau saya nggak mau, karena saya pernah diajak ngopi, judulnya klarifikasi, malah dipersekusi, kan nggak enak bos. Saya pernah datang ke tempat mereka ngomong, 2 menit diskusinya, maksimal 5 menit. Setelah 5 menit itu ini persekusi. Udah bukan otak lagi yang kemudian berfungsi, tapi emosi. Saya nggak mau ngopi dengan orang yang kayak gitu. Kalau Bang Denny Siregar mungkin mau, kalau saya nggak mau. Nah, ada nih. Saya pendukung Ganjar, nggak mau koalisi dengan Anies karena Anies didukung oleh HTI, FPI dan gerombolan Habib-Habib Balawi Yahudi PKI. Saya percaya juga di akar rumput itu pasti akan kesusahan sekali berkoalisi, bergabung dengan pendukung Anies Baswedan. Kalau para elitnya satu kali lagi bisa aja bergabung karena urusan ideologinya kepentingan, tapi kita udah beda lagi melihatnya. Yang di bawah yang bukan struktural partai dan lain sebagainya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sambil ngopi aja lah. Assalamualaikum, udah lama nggak live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terganggu, santai aja ya. Santai. Kalau kemudian Anda fanatik untuk mendukung 01 atau 03 atau 02, cairlah. Ini urusan politik lah, santai aja lah. Ada menang kalah biasa aja gitu. Kalau kalah berarti di dalam berstrateginya kurang baik gitu. Oke, itu ya. Jangan baper bos, oke? Politik itu sampai tenggorokan. Politik itu urusan strategi, bukan urusan hati nurani. Siapa yang membawa-bawa politik kepada urusan hati nurani? Gak ada.
Oke? Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.